dapat kembali melaksanakan PKM. Salawat salam kita limpahkan kepada Nabi kita semua yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi adhama lana min as-sulumati ila nur wa min al-kafirina ila al-islam. Sebelum kita mulai PKM hari ini, kita awal dulu dengan baca ta'awudz dan Oke, sebelumnya kami anggota PKM mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua. Hari ini kita akan hadis tentang macam-macam hadis. Baiklah, slide-nya maaf. Slide-nya. Ini kita membahas hadis tentang hadis. Pembahasannya yaitu yang pertama ada teks hadis dan terjemah. Kedua itu ada syarat hadis. Yang ketiga itu ada pelajaran. Oke, sebelum pembahasan kita perkenalan terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Andina Lestari sebagai moderator. Lalu ada Syarifatul Mar'ah, itu Sinaya, itu Deden. Ada materi ketiga, Afifah Asyirdani, dan materi terakhir yaitu Yuki Alfian. Oke, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Sekarang saya akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusna sukin ala tariqin fa akharahu fa syakarahu lahu fa ghafara lahu wa qala asyhada'u khamsat al-mat'unun mabnu wal ghariqun
wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Yang artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya salam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan tajam jalan, maka Allah berterima kasih kepadanya yang memberikan ampunan dan memberikan ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5, yaitu orang yang mati akibat penyalit tahun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih pada yang lebihnya mohon maaf dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada memaparkan hadis dan terjemahnya. Baik, selanjutnya kita akan ke materi kedua, yaitu menjelaskan tentang syarah. Pada Ben. Sarah hadis lain. Ya, materi kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil qulada wa iha wa afiyatil abdani wa syufa'a wa bisyari wa diya'iha wa kutil arwahi wa gizaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ba'du. Selanjutnya ialah syarah hadis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Sebelumnya, mungkin kita harus mengetahui sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah yang mana cabang iman itu yang tertera, yang tertuang di dalam kitab Komit Tugyan fi Manzumati Su'bul Iman. Jadi dinazamkan oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad bahwasannya imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadliyan jumu. Iman orang tu puluh wujud sempurnakeun nupun bina agama. Iman kepada Allah merupakan inti pokok daripada lahirnya cabang-cabang iman yang lain, yang mana melahirkan 77 cabang iman yang ditulis oleh Syekh Zainuddin dan disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang disebutkan di dalam sarah ini, mungkin tidak ada iman yang paling terendah, sebab iman, pembuktian iman itu melalui perbuatan. Ketika kita melalui perbuatan mewujudkan suatu iman, hal tersebut menjadikan kita bahwasannya membuktikan kita itu seseorang yang beriman. Namun,
ketika seseorang beriman, tidak semuanya dengan ilmu, tidak semua iman ma'al ilmu, tidak. Sebab oleh karena itu ada imannya iman taklid, akan tetapi tetap walaupun taklid tetap diterima. Namun alangkah lebih baiknya dengan iman ma'al ilmu. Kemudian yang mana sih? Apakah betul hal tersebut atau memikirkan sesuatu agar orang tidak terkena bahaya? Wapunat rejeng hasud teringgalkan kajalmi Islam ulah sokawirankan. Jadi merupakan suatu wujud perimanan seseorang ketika ia bisa mencegah dirinya tidak hasud terhadap saudaranya, apalagi sesama muslim. Apalagi banyak sekali kejahatan, mungkin kita sengaja menaruhkan sesuatu ke kas di jalan atau apapun itu hanya untuk menertawakan atau bahagia ketika melihat orang lain susah. Jadi itu merupakan cabang iman, dan menurut saya ya cabang iman tidak ada yang terendah karena iman merupakan suatu perwujudan seorang hamba terhadap Tuhannya. Kemudian Imam An-Nawawi saat menyarahkan hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mayyitun. Di antaranya adalah penderita sakit perut yaitu diare, penderita edema atau busung air, kemudian orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghariqu adalah orang yang mati. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita ke materi ketiga oleh Afifah. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Hadis di atas memasukkan kata mat'un atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk syahidnya di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugurnya di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya itu materi keempat yang akan disampaikan. Alif. Tes. Ya, kedengaran. Ya. Kedengaran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri-pemateri sebelumnya dan moderator, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang hadis yang dipetik dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi atau di atas. Hadis di atas memasukkan mat'un atau bisa disebut orang yang meninggal karena wabah taun atau penyakit ke dalam kelompok syuhada. Orang-orang mati syahid, maka berdasarkan hal tersebut orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 bisa disebut sebagai taun tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Al-Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Nah, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat.
Nah, maksudnya dari hadis-hadis di atas meninggalnya itu termasuk asyahidul akhirah, dengan orang yang memang meninggalnya itu karena perang membela agama Allah. Nah, jika memang meninggalnya karena perang membela agama Allah, itu termasuknya syahid di dunia wal akhirah, syahid di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang sudah memaparkan materinya kepada ada yang atau tidak dapat dipahami, silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Boleh silakan dan yang lainnya. Jangan sungkan ya. Atau mungkin sudah dapat dipahami. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin pemateri yang akan bertanya kepada teman-teman. Assalamualaikum, moderator.
izin, apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Tadi kan tentang mati syahid ya, yang terkena wabah gitu. Apabila orang yang meninggalnya itu dia jahat dan sebagainya, apakah itu termasuk ke dalam syahid juga? Kan orang perlu ikan dan yang lainnya itu seperti gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Mohon untuk kepada netizen. Ayo teman-teman, siapa lagi yang dari yang mana teh? Pertanyaan yang akan saya tanyakan masih mengenai hadis syahid, tetapi beberapa waktu yang lalu Indonesia kembali berduka dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal selam. Lalu apakah jasad mereka yang sampai sekarang belum ditemukan itu termasuk dikategorikan hadis syahid? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, kita tampung dulu kepada netizen. Kami buka satu lagi ya pertanyaan dari teman-teman. Boleh bertanya. Baik, sambil nunggu dari teman-teman yang mungkin bertanya, kita jawab dulu ya pertanyaan yang tadi sudah dipertanyakan. Oke, kepada netizen mohon untuk dibaca kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya pertanyaan yang pertama. Pertama dari Tewida ya. Pertanyaannya,
seputar mati syahid tetapi keluar dari lingkup COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia kembali berduka dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal selam. Oke, maaf ya, tadi ada kendala jaringan. Kita ulang lagi pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama dari Tewida, yaitu apakah pertanyaan dari Tewida yaitu apakah jasad para korban dari tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala yang sampai sekarang belum diketemukan itu termasuk dikategorikan mati syahid. Lalu yang kedua, ada pertanyaan dari saudara Jejen Zainal. Pertanyaannya, apakah orang yang terkena wabah COVID-19 tetapi selama hidupnya dia tidak melaksanakan ibadah, contohnya seperti ibadah wajib, sholat 5 waktu, gitu. Itu tetap dihukumi mati syahidkah setelah meninggal? Lalu, apakah dalam memperlakukan orang-orang yang mati karena lalu pertanyaan keduanya itu, apakah perlakuan orang yang mati syahid itu sama seperti perlakuan orang yang meninggal biasa mati syahid karena COVID-19? Jadi pertanyaannya ada dua ya. Jelas pemateri? Silakan dikembalikan Jelas, ke Kak. moderator. Terima kasih. Pertanyaan kan siapa yang mau menjawab? Moderator. Ya, boleh. Jainal Muttaqin. Baik, pertanyaannya tadi yang pertama, bagaimana ketika orang mati syahid namun ia istilahnya mungkin secara husnuzon meninggalkan sholat tanpa disengaja. Saya pernah menulis keterangan dari guru saya dan guru saya mendapatkannya di dalam kitab Al-Majmu, syarahnya kitab Muhadzab. Jadi kalimatnya seperti ini. Idza qatalna tarkus shalah ghusl wa kafan sholli alaih wadufina fi maqabiril muslimin rafal qabrahu kagairihi kama yaf'alu basyairi ashabul kabair. Ini secara dalil ya, belum secara penjelasan. Kok kenapa sih mati syahid yang gak sholat, apa kedudukannya bisa menghapus orang yang gak sholat? Enak dong. Bentar, belum dulu, masuk ke dalil dulu. Kita masuk ke dalil. Dalil yang paling utama, ini secara simpel jawabannya seperti ini. Idza qatalna, tatkala ketika ada seseorang, idza qatalna tarkus shalah. Jadi ketika ada seseorang, qatalna kan dibunuh, baik terbunuh maupun meninggal. Artinya istilahnya adalah meninggal, secara garis besarnya meninggal. Tarkus shalah, beliau itu meninggalkan sholat. Ketika ada orang meninggal, kemudian orang yang meninggal ini ahli meninggalkan sholat, masya Allah itu ya. Maka wajib bagi yang hidup itu memandikan, mengkafani,
mengkapani, mensolati, dan mengkuburkan wadufina, dipendem di kuburan orang-orang muslim, orang-orang muslim lainnya. Kuburannya yang ditinggikan bertumpuk seperti halnya kuburan orang lain. Jadi kewajiban ini sebenarnya wajib bagi orang yang hidup untuk mengkubur, mengkuburi, gitu ya. Pokoknya iza qatala tarko salat ghusul kafan wa sholli alaihi wa dufina fi maqabil muslim. Jadi ketika ada orang yang meninggal, orang tersebut ahli dalam meninggalkan sholat, maka wajib bagi kita memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkannya di dalam kuburan orang-orang muslim, di pemakaman muslim. Kuburannya seperti yang kita lihat biasanya dipunjulkan atasnya. Seperti halnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Artinya di sini ketika kita tidak melihat konteks kesyahidan, ketika kita hanya melihat konteks orang ini bukanlah orang yang dalam artian tidak seperti yang lain takwa, tidak seperti yang lain sholat, namun ia meninggalkan sholat. Akan tetapi ulama bersepakat hal tersebut haruslah dimakamkan atau dikuburkan secara kriteria yang saya sebutkan. Namun secara lebih rinci lagi, orang yang meninggalkan sholat ini terbagi dua. Orang yang meninggalkan sholat ini terbagi dua. Diingatkan, yang pertama, orang tersebut Islam. Ketika orang melakukan asyhadu alla ilaha illallah, ingat definisi Islam ya, mengucapkan meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Ketika ketiganya tidak sinkron satu sama lain, maka keimanan tidaklah akan sempurna. Namun ada dua versi. Yang pertama, cara meninggalkan sholat secara sengaja, dia mengetahui Allah Tuhannya. Dia mengetahui sholat itu merupakan kewajiban baginya. Namun ia meninggalkannya secara sengaja. Maka ulama ittifaq, ulama bersepakat bahwasannya orang tersebut ialah dihukumi murtad. Kemudian bagaimana kita menyolatkannya? Apakah kita tahu orang tersebut murtad atau tidak? Sebaik-baiknya amal di dalam kitab Minhajus Shawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Beliau mengatakan amal terbaik seorang adalah husnudzon. Sebab daripada husnudzon tersebut seseorang akan dijauhi daripada khot. Artinya ketika orang tersebut baik itu namun dia berada di kalangan Islam dan memang keluarganya orang Muslim, maka tekadkan dalam hati kita orang Islam. Di dalam kitab Sholomun Tofek kalau nggak salah, mohon dibenarkan tidak salah. Ketika kita melihat orang jalan ke masjid, maka wajib bagi kita dalam hati meyakini bahwa orang yang ke masjid baik itu untuk sholat ataupun berwudu, orang tersebut adalah orang yang beriman. Dan yang kedua, tidak disengaja seperti uzur, lupa atau tertidur, mungkin sering tertidur, kemudian sholatnya ahli kodo. Jadi ada dua, ini versi kita salah, dikoreksi. Orang meninggal kita, sebab karena dikatakan seperti itu. Kemudian kenapa sih demikian dengan Said? Saya juga
salah menanyakan dimandikan atau tidak. Nah, Said kan ada 3 versi, Sahid dunia dan Sahid akhirat. Nah itu yang tidak boleh dimandikan. Kalau misalnya yang sahidnya Sahid akhirat seperti wabah, sakit perut, tenggelam, nah itu Sahid dan Sahid akhirat. Tidak apa-apa dimandikan. Kalau misalnya orang itu ketemu di laut, ya nggak apa-apa, itu kan ya udah kalau misalnya akhir syahid, jatuh hukumnya syahid. Syahid akhirat bukannya ada yang syahid. Seperti apa contohnya? Orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian dalilnya bagaimana? Apakah dikuburkan atau syahidnya berlaku atau tidak? Berlaku. Berlaku sebab kenapa? Orang yang membunuh 100 orang pun ketika niatnya benar-benar tertuju pada Allah, lillah, Allah mengukurnya lebih banyak daripada dosanya. Allah lebih memberatkan kebaikannya daripada dosanya. Sebab bagian dosa bukanlah ukuran manusia. Bukan urusan manusia, sebab tidak ada yang tahu kapan akhir kita dan seperti apa akhir kita. Itu baik, terima kasih. Bagaimana Ajajin Zainal Muttaqin? Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Aditya yang telah menjawab pertanyaan dari Aditya. Gimana, A? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya pada pemateri yang akan mulai. Tes. Kedengeran nggak? Ya, terdengar. Kedengeran? Ya, terdengar. Ya. Bang Deden. Nah, izin menjawab ya dari pertanyaan yang kedua, yaitu perihal yang menewaskan para sakit. Lalu apakah jasad mereka yang sampai sekarang belum termasuk alam man kutila fi billahi fahuwa syahid ma billahi fahuwa syahid wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid wa man mata fil batni fahuwa syahid al-ghoriqu fahuwa syahid. Nah, dari ini kalimat bisa tenggelam pun dinamakan mati syahid. Nah, yang artinya siapa yang terbunuh di jalan Allah yaitu dia syahid, siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah yaitu dia syahid, siapa yang mati karena wabah penyakit taun atau bisa disebut sekarang seperti corona yaitu syahid, siapa yang mati karena sakit perut fahuwa syahid yaitu syahid, siapa yang mati karena tenggelam fahuwa syahid, maka syahid. Nah, dari pertanyaan yang kedua, jelas ya, sekalipun memang mayatnya tidak diketemukan, sekalipun memang tidak diketemukan, namun secara hukum dimaknai fahuwa syahid, tetap dinamai syahid dunia wal akhirah. Tetap dinamai syahid dunia wal akhirah. Tes, kedengeran nggak? Tes? Ya. Ya. Nah, dari pertanyaan yang kedua ini tetap dinamakan mati syahid. Sebagaimana apalagi TNI, ABRI yang memang membela negara kita, bisa dibilang sebagaimana sabda Rasul, hubbul watan minal iman, yang memang bisa kita kaitkan bahwasanya
cinta negara adalah sebagian dari iman. Maka orang yang tenggelam kapal selam KRI Nanggala bisa dibilang atau bisa disebut sebagai mati syahid di dunia wal akhirah. Syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan. Tafadhol. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Lutfi menjawab pertanyaan dari kami. Dapat dipahami ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau mau menyanggah boleh. Cukup ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Mungkin ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan baca. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti rekaman ini. Jaga kesehatan, semangat terus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.